Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Sofia, NPM 105 dari kelas Bisnis Internasional A. Jadi video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional. Ini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Apa sih pentingnya mempelajari budaya? Jadi, teman-teman, jika perusahaan itu ingin menyebarkan produknya atau perusahaannya ke pasar domestik atau ke pasar internasional, perusahaan itu pasti akan menemukan budaya yang berbeda dari negara asalnya. Jadi, perusahaan harus mempelajari budaya dari negara lain tersebut. Jika perusahaan tersebut bergantung kepada budaya asal mereka, maka mereka itu akan sulit untuk sukses dan untuk menyebar ke dunia internasional. Oke, selanjutnya mungkin banyak dari teman-teman yang salah paham tentang pengertian budaya dan kultur gitu. Banyak yang bilang kalau budaya itu tidak sama dengan kultur atau budaya itu berbeda dengan kultur. Tapi pada kenyataannya kultur itu diambil dari bahasa Inggris yaitu culture, yang berarti artinya itu kebudayaan atau budaya. Jadi, budaya dan kultur itu adalah dua hal yang sama, atau budaya itu ya sama dengan kultur. Begitu, teman-teman. Apakah dalam satu negara itu hanya mempunyai satu kultur atau hanya mempunyai satu budaya? Jawabannya adalah tidak, ya, teman-teman. Karena itulah ada yang namanya subkultur. Jadi subkultur ini merupakan sekelompok orang yang memiliki perilaku atau kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan umum mereka. Kemudian yaitu definisi budaya. Jadi menurut Griffin dan Michael, mereka mengatakan bahwa budaya itu adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Kemudian ada asal-usul terbentuknya kultur. Jadi asal-usul terbentuknya kultur ini dipengaruhi oleh 6 faktor. Yang pertama yaitu faktor geografi, yang kedua teknologi dan ekonomi politik, yang ketiga institusi sosial, yang keempat agama, yang kelima sejarah, dan yang keenam adalah teman sebaya. Kita akan mengulik satu persatu dari keenam faktor tersebut. Nah, yang pertama adalah geografi. Geografi ini itu berkaitan dengan seperti bentuk permukaan bumi, cuaca atau iklim, flora fauna suatu negara, dan juga lain-lain. Nah, contohnya ya, di negara-negara yang memiliki 4 musim itu kalau sudah memasuki musim dingin atau musim salju, itu pasti masyarakatnya itu akan menggunakan baju atau jaket yang berbahan tebal gitu. Jadi kalau kita menjual baju atau jaket yang tebal di negara-negara yang mempunyai iklim dingin, pasti akan laku, teman-teman. Sedangkan kalau misal kita menjual baju-baju tebal tersebut misalnya di Arab Saudi yang mempunyai cuaca atau iklim yang panas, itu akan kurang diminati atau bahkan tidak laku. Selanjutnya yang kedua yaitu di bidang teknologi dan ekonomi politik ya. Jadi kita tahu kan teman-teman bahwa teknologi ini tuh benar-benar berdampak bagi budaya dalam bisnis internasional. Jadi yang contoh yang kita tahu adalah munculnya aplikasi-aplikasi sosial media yang ternyata di dalamnya itu tidak hanya untuk hiburan saja, tetapi juga menyediakan suatu icon tertentu yang bisa digunakan untuk berjualan atau berbisnis. Jadi contohnya itu kayak di Facebook, Instagram, itu akan ada tombol icon yang bisa digunakan untuk berjualan. Kemudian baru-baru ini tuh ada namanya TikTok Shop. Jadi TikTok itu juga mengeluarkan tombol di mana penggunanya itu bisa menggunakan akun TikTok tersebut untuk berjualan juga.
Yang ketiga yaitu institusi sosial. Jadi, institusi sosial itu merupakan sekelompok orang yang dilihat atau dipandang oleh masyarakat, teman-teman. Contohnya itu kan baru-baru ini yang namanya drama Korea itu dan lagu-lagu Korea itu banyak menjadi sorotan atau membooming gitu di kalangan masyarakat. Sehingga sekelompok artis Korea, aktor Korea ini itu menjadi sorotan banyak pelaku bisnis. Contohnya, pelaku bisnis e-commerce yang punya aplikasi-aplikasi itu menyewa artis Korea ini untuk menjadi model atau brand ambassador bagi perusahaan mereka. Jadi, jika ada konsumen yang melihat artis Korea tersebut, secara tidak langsung mereka akan menggunakan aplikasi yang diiklankan oleh artis Korea tersebut ataupun membeli produk dari perusahaan yang diiklankan artis Korea tersebut. Nah, selanjutnya keempat yaitu ada agama. Jadi agama ini contohnya ya, kalau misal kita mau menjual produk kita ke negara yang mayoritas itu masyarakatnya itu beragama Islam, maka perusahaan itu bisa menarik perhatian dan mengembangkan bisnis mereka dengan terlibat dengan konsumen muslim dengan memastikan bahwa produk-produk yang mereka jual itu halal dengan menempelkan logo halal pada setiap produk yang dipasarkan. Dengan begitu masyarakat muslim tuh akan merasa tertarik dan merasa aman untuk membeli produk tersebut. Yang terakhir yaitu sejarah. Jadi contohnya itu di Eropa pada abad pertengahan, peran dan tanggung jawab pekerjaan seperti petani, perajin, pedagang dan juga bangsawan itu secara teliti sudah digariskan dan sudah ditentukan oleh adat istiadat dan hukum. Jadi ada struktur kelas gitu. Seperti di India kan masih memperlakukan yang namanya sistem kasta. Jadi sistem kasta ini itu dimana posisi sosial seseorang itu dapat mempengaruhi banyak segi hubungan seseorang dengan orang lain. Jadi kalau kita membuat perusahaan di negara yang masih menjunjung tinggi sistem kasta tersebut, kita tuh harus seringkali menyesuaikan prosedur perekrutan dan promosi mereka untuk mempertimbangkan perbedaan kelas atau kasta antara pengawas dan pekerja. Jadi kita harus memilih kasta mana yang cocok untuk menjadi pekerja dan kasta mana yang cocok untuk menjadi pengawas. Selanjutnya yaitu kultur versus fungsi manajemen. Jadi kultur ini juga berpengaruh bagi fungsi manajemen suatu bisnis. Kayak misal pada segi pemasaran, sumber daya manusia, produksi ataupun keuangan. Jadi dalam segi pemasaran ya, contohnya itu ada riset pasar yang menemukan bahwa orang Kanada yang berbahasa Inggris itu lebih menyukai sabun yang menyajikan kebersihan. Sementara bagi orang Kanada yang berbahasa Prancis itu lebih menyukai sabun yang berbau menyenangkan atau manis. Jadi ada iklan sabun di sana itu mereka membedakan itu iklan untuk orang Kanada yang berbahasa Inggris dan orang Kanada yang berbahasa Prancis, di mana iklan sabun tersebut itu menekankan nilai kebersihan atau nilai deodoran bagi masyarakat Kanada yang berbahasa Inggris. Sedangkan untuk iklan yang berbahasa Prancis, mereka akan berfokus pada aroma sabun dan menekankan pada aroma sabun yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu pada faktor sumber daya manusia. Jadi ini juga cukup berpengaruh ya teman-teman. Contohnya itu negara yang didominasi oleh penganut agama Islam yang taat seperti Arab Saudi. Itu kan mereka di sana itu membatasi kesempatan kerja bagi wanita dengan keyakinan bahwa kontak mereka dengan laki-laki dewasa itu harus dibatasi. Jadi mereka lebih banyak
pekerja laki-laki daripada perempuan. Kemudian ada juga produksi. Produksi ini contohnya produk ya. Ada contoh produk kemasan produk Pepsi di Cina. Jadi yang kita tahu Pepsi itu kan warna biru. Tapi kalau di Cina itu untuk menarik perhatian pembelinya itu botolnya itu warna merah teman-teman, karena dengan alasan bahwa warna merah itu merupakan warna keberuntungan bagi orang Cina. Jadi untuk menarik perhatian dari orang Cina tersebut. Selanjutnya itu ada yang namanya pengetahuan kultur. Jadi pengetahuan kultur ini dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama yaitu pengetahuan faktual dan pengetahuan interpretatif. Pengetahuan faktual itu berbicara tentang warna, selera, sifat, dan lain-lain. Sedangkan pengetahuan interpretatif itu lebih memahami dan menghargai budaya dari negara lain. Contohnya pengetahuan faktual itu. Hampir semua warga negara Indonesia makan nasi 3 kali sehari, atau nasi itu merupakan bahan makanan pokok bagi negara Indonesia. Nah, sedangkan pada pengetahuan interpretatifnya kita akan berusaha memahami kenapa sih orang Indonesia itu makan nasi itu sampai 3 kali sehari dibanding dengan negara lain. Memahami bagaimana nasi ini sebagai makanan pokok Indonesia dibanding dengan negara lain. Ada yang namanya bahasa nonverbal. Di sini ada isyarat tubuh dan juga layout tubuh. Jadi kayak misalnya ya teman-teman, di Amerika itu kalau menganggukkan kepala itu kan artinya iya atau oke gitu kan. Tapi tidak untuk di Bulgaria. Di Bulgaria menganggukkan kepala itu berarti maknanya itu tidak ya. Kemudian menyentuh ibu jari dan jari telunjuk untuk membentuk lingkaran sembari meluruskan ketiga jari yang lain kayak gini. Itu kan kalau kita kan artinya oke ya. Di Amerika juga oke. Tapi kalau di Jepang gini itu menyimbolkan uang, menyimbolkan koin uang. Jadi pelaku bisnis internasional itu harus sangat menghindari bahasa isyarat. Kalau tidak urgent banget itu harus dihindari untuk menghindari kesalahpahaman dari pelaku bisnis tersebut. Kedua yaitu layout toko. Jadi banyak di negara di luar selain negara Amerika, contohnya negara kita sendiri itu toko-tokonya itu pasti memiliki ukuran rak yang sangat terbatas, dan lemari pendingin itu berukuran lebih kecil daripada Amerika. Jadi akibatnya minuman ringan yang dijual dalam negara selain Amerika itu mungkin lebih kecil, seperti setengah liter atau 1 liter, berbeda dengan yang dimiliki Amerika. Jadi di Amerika itu rak tokonya itu besar-besar dan lemari pendinginnya itu tinggi-tinggi, karena mereka menjual lebih banyak minuman dengan kapasitas 2 liter. Jadi di sana itu minumannya itu ukurannya itu besar-besar. Yang terakhir tuh ada contoh kasus dari perbedaan budaya dalam bisnis internasional ya. Dikisahkan oleh Michelle tentang masalah bisnis yang serius yang dialami oleh Disneyland akibat ketidakpekaan budaya. Jadi Disneyland ini setelah sukses mendirikan Disneyland di Jepang ya, Disneyland ini akan membuat taman bermain di Perancis. Dan karena merasa sudah berhasil nih membuat keberhasilan di Jepang yang memiliki budaya yang sangat berbeda gitu dengan budaya orang Eropa, jadi mereka itu merasa tidak perlu mengubah sistem yang sudah dianggap berhasil di Jepang ini gitu. Nah, masalah itu terjadi sejak awal pembelian lahan 1950 hektar ya. Tanah yang dibeli adalah lahan pertanian utama dengan harga di bawah pasar di Perancis. Para keluarga petani Perancis yang telah berabad-abad mengelola tanah tersebut marah dan menentang pembelian lahan tersebut.
Dan ini didukung dengan surat kabar Perancis yang mencela pengusaha Amerika dengan tulisan yang penuh kemarahan dan hinaan bahwa Disneyland ini telah menyepelekan ikatan petani Perancis dan tanah keluhurannya. Selanjutnya, Disneyland ini untuk menghadapi masalah itu, mereka sangat tidak peka kepada budaya Eropa dengan semakin menyinggung perasaan masyarakat Prancis dengan menggunakan pengacara untuk bernegosiasi kontrak-kontrak yang telah dilakukan, ya. Di mana di Prancis ini itu kalau kita menyewa pengacara itu merupakan alat negosiasi terakhir gitu. Kalau udah nggak ada jalan sama sekali, di rembuk nggak ada jalan sama sekali, baru mereka menggunakan pengacara. Nah, penggunaan pengacara ini bagi orang Perancis itu menunjukkan ketidakpercayaan dan penolakan terhadap cara Perancis. Ya, seharusnya Disneyland itu cukup menggunakan para eksekutif saja untuk bernegosiasi gitu. Nah, selanjutnya malah semakin rumit karena Disneyland ini menuntut karyawannya berpenampilan gaya Amerika gitu kan, dan mereka dianggap tidak menghargai kultur Eropa dan norma kerja dari Prancis, ya. Akibatnya staf dan Serikat Buruh Prancis memberontak dan menuntut model-model pakaian sehari-hari Prancis gitu kan. Akibatnya dari kejadian ini tuh moral kerja mereka merosot, ya. Selain hal-hal tersebut, ada banyak sekali hal-hal yang diabaikan gitu, budaya-budaya yang diabaikan dari Disneyland, ya. Dampaknya yaitu dampak dari ketidakpekaan perusahaan terhadap budaya orang lain ini tuh menghabiskan banyak sekali uang, ya, banyak sekali goodwill yang sangat besar. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus belajar budaya dari negara lain apabila kita ingin membuat perusahaan di kancah internasional agar tidak terjadi ketidakpekaan budaya yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.